Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Di Pratinjau terbaru Boruto episode 231 yang berjudul Pedang Berkarat. Ini akan rilis pada 9 Januari 2022. Pratinjau telah menunjukkan sekilas pada kita mengenai senior dari Tsubaki. Tampak memang dari sinopsis sebelumnya terjadi perampokan oleh beberapa kelompok. Disinilah kemungkinan Tsubaki, Wasabi, dan Amida. Mereka memancing musuh untuk keluar. Mereka mengawal seseorang dan menunggu perampok itu muncul. Benar saja perampok muncul sehingga Tsubaki dan lainnya mereka berusaha menangkap para perampok itu. Tapi tidak diduga, rupanya salah satu perampok adalah senior dari Tsubaki. Tsubaki berhasil dilukai pada lengannya. Untung saja Wasabi pernah belajar teknik pengobatan. Di episode ini ditampakkan perkembangan Wasabi dalam mengobati Tsubaki. Di balik itu semua, ditampakkan senior Tsubaki tampak adalah seorang pria dewasa. Tanpa digambarkan dia mempunyai rambut ungu, tangan berotot. Dia merupakan seorang samurai, yaitu senior Tsubaki dari gurunya yaitu Mifune. Sedangkan Tsubaki tampak masih anak-anak. Perbedaan kekuatan fisik tentu juga berpengaruh. Namun teknik pedang juga akan menentukan pertarungan akhir mereka. Tentu saja istilah pedang berkarat mungkin untuk Tsubaki. Menurut teori kami, Tsubaki akan diledek oleh seniornya karena cara bertarungnya. Tentu saja pasti Tsubaki akan menunjukkan perkembangannya dalam ilmu Kenjutsu di episode ini, dan pastinya untuk mengalahkan seniornya ini. Tapi kendalanya, di mana Tsubaki sudah gemetar sebelum melawan seniornya itu. Mungkinkah ada kenangan pahit antara Tsubaki dan seniornya ini? Menarik untuk ditunggu. Lalu bagaimana kelanjutannya? Saksikan pada 9 Januari 2022. Setelah menyaksikan episode terbaru Boruto, tentu menarik untuk membahasnya. Inilah beberapa pembahasan Boruto episode 230 diantaranya. 1. Tim pembunuh elit Daimyo. Dikatakan bahwa status shinobi Kurobane dan Jujumaru, rupanya mereka adalah shinobi elit utusan Daimyo. Tentu saja mereka tergolong profesional untuk tingkat shinobi. Bahkan Kurobane tidak peduli dengan masyarakat negara ombak yang berada di negaranya sendiri. Dia berkata shinobi hanya mematuhi perintah atasan dan tidak perlu memiliki emosi. Disinilah saat Konohamaru melapor. Untungnya Naruto dan Shikamaru menyadari kejanggalan, di mana 6 korban yang berjatuhan adalah anak dari negeri ombak. Dan Mozoku juga berasal dari negeri ombak. Disinilah naluri Boruto benar, bahwa mereka dalam bahaya. 2. Kemampuan Kurobane. Setelah sebelumnya Jujumaru menunjukkan kemampuannya, di episode ini Kurobane menunjukkan kemampuannya. Dalam bahasa Indonesia kemampuannya disebut Seni Ninja Fata Morgana, kemampuan yang membuat munculnya kabut di sekitar area bertarung. Rupanya kabut berasal dari uap pohon dan tanah. Tentunya setelah mereka tiba di hutan, mereka tidak akan bisa lepas dari kabut ini. Kabut itu akan memantulkan ilusi Kurobane hingga memunculkan beberapa bayangan ilusi. Namun paling mematikan, justru ini juga mengeluarkan air dari tubuh musuh. Akibatnya tubuh musuh akan sampai dehidrasi dan akan mati kekeringan. Jika diperhatikan, ini adalah cara Kurobane untuk membunuh anak ke-6 dari negeri ombak. Selain itu, Kurobane diketahui bisa menggunakan benang darah seperti layaknya Jujumaru. Dia bisa mengendalikan senjata menggunakan benang merah dipadukan dengan kabut asap. Tentu jika shinobi biasa, pasti mereka akan mati terkena perpaduan teknik ini. Namun pada pertarungan kali ini, teknik sebelumnya tidak digunakan oleh Kurobane, yaitu teknik yang membuat matanya bersinar. Lalu jutsu apa itu sebenarnya? 3. Kawaki menemukan Kurobane. Kawaki yang merupakan shinobi pemula, dia sangat cerdas dalam menghadapi musuh. Ini juga pernah ditunjukkan saat dia melawan Ishiki. Bahkan Kawaki mampu mengalahkannya dengan strategi. Disinilah Kawaki melihat arah serangan Kurobane dan menentukan keberadaan Kurobane. Tentu saja akhirnya Kawaki berhasil menemukan dan menjatuhkan Kurobane. Namun sayang sekali, Kurobane yang licik hanya pura-pura pingsan. Diam-diam Kurobane mengendalikan senjata melalui benang darah dan menyerang Kawaki dari belakang. 4. Pengorbanan Mozoku. Saat-saat paling menyedihkan di mana Mozoku melindungi Kawaki.
Mozoku berkorban bukan hanya demi Kawaki, tapi juga demi negara ombak. Dengan keselamatan Kawaki, tentu obat itu akan sampai ke negeri ombak. Benar saja usaha Mozoku tidak sia-sia. Berkat kerjasama Boruto Tsuchadai dan Kawaki, mereka mengalahkan Kurobane dan berhasil membawa obat itu ke guru Mozoku. 5. Perasaan Kawaki. Karena pengorbanan Mozoku, di sini Kawaki merasa tidak cocok menjadi shinobi. Tentu salah satunya karena dia tidak bisa melindungi Mozoku. Disinilah Shikadai datang. Dia membawa Kawaki ke makam Shikaku. Pengorbanan memang juga perlu dilakukan demi negara. Karena mereka selamat, mereka juga akan terus berjalan. Atas hal ini sedikit motivasi untuk Kawaki, dan Kawaki ingin lebih tahu mengenai shinobi. 6. Kawaki lulus ujian Genin. Perubahan besar di versi anime, di mana nyatanya Kawaki lulus ujian Genin. Bisa saja adegan ini di versi manga, saat pemberian ikat kepala Boruto akan dihapuskan, dan akan banyak filler dan canon ke depannya akibat perubahan besar-besaran ini. Kawaki lulus karena Shikadai mengatakan bahwa Kawaki rela mengorbankan nyawa demi orang lain, dan ini membuat pertimbangan untuk meluluskan Kawaki. Disinilah Kawaki ingin lebih kuat lagi, yaitu seperti layaknya Naruto. 7. Konoha tidak bisa membantu. Disinilah kita kecewa, karena Konoha tidak bisa menegur daimyo negeri ombak. Tentu saja karena itu sudah di luar kekuasaan Konoha. Namun Naruto memberikan perintah bijak, di mana divisi medis Konoha akan mendukung negeri ombak dalam menyembuhkan semua pasiennya. Mungkinkah akan ada kelanjutan kisah negeri ombak nantinya? Patut kita tunggu. Itulah sekian pembahasan dari kami. Saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.